Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi tentang metode pelestarian flora dan fauna. Nah, untuk capaian pembelajaran pertemuan ini yaitu Ibu harap kalian dapat memahami materi terkait metode pelestarian flora dan fauna ini, kemudian kalian dapat menerapkan pelestarian flora dan fauna di sekitar lingkungan kalian sendiri. Gitu. Oke, langsung saja kepada pematerian. Nah, di sini ada penjelasan mengenai metode pelestarian flora dan fauna. Metode pelestarian flora dan fauna ini seringkali kita sebut juga dengan konservasi. Konservasi ini merupakan upaya pelestarian, perlindungan sumber daya alam, serta lingkungan secara bijaksana yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kualitas nilainya, dan juga keanekaragaman. Baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, di sini mengapa flora dan fauna harus dilestarikan? Yang pertama ini tujuannya yaitu yang pertama ada untuk menjaga keberagaman hayati. Tumbuhan dan hewan ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ada spesies hewan ataupun tumbuhan yang punah, maka rantai makanan akan terganggu sehingga ekosistem juga ikut terganggu gitu. Jadi tidak ada keberagaman hayati yang terjaga. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah kepunahan. Seringkali manusia ini melakukan banyak hal yang mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitarnya gitu. Jadi hal tersebut itu menimbulkan hewan dan tumbuhan terancam punah akibat ulah manusia. Contohnya seperti yang sekarang ini sudah hampir punah itu yaitu orangutan, penyu, badak Jawa, dan masih banyak yang lainnya gitu. Kemudian oleh karena itu manusia juga perlu melakukan usaha agar hewan dan tumbuhan itu tetap lestari dan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga ada untuk ekosistem yang sehat. Hewan dan tumbuhan ini sudah disebutkan tadi bahwa sangat penting, mempunyai peranan penting untuk ekosistem. Jadi ekosistem yang sehat tentunya juga akan menguntungkan bagi kita sebagai manusia yang membutuhkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Oleh karena itu manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan dengan misalnya dengan cara menyediakan habitat hewan dan tumbuhan tersebut, kemudian membantu pemurnian air dan udara untuk kebutuhannya, serta menjaga siklus nutrisi dan yang lainnya. Kemudian ada untuk mencegah kerusakan lingkungan. Ada banyak yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang justru malah merusak lingkungan sekitarnya gitu. Jadi manusia harus menyeimbangi dan menjaga kelestarian alam tersebut untuk memenuhi sumber kebutuhan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis metode pelestarian lingkungan itu. Yang pertama ada metode in situ, di mana metode in situ ini merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan secara langsung di habitat aslinya. Jadi metode in situ ini pelestarian dalam jangka panjang gitu bagi hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian contoh dari metode in situ ini yaitu contoh yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam ini merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan dan keunikan pada tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya, sehingga perlu dilindungi agar perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Jadi cagar alam ini merupakan masuk ke dalam metode in situ gitu.
Contohnya di sini yaitu cagar alam meninjau yang ada di Sumatera Barat. Cagar alam meninjau ini terletak di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Kawasan ini merupakan hutan hujan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebagai suaka alam, cagar alam ini flora, fauna, dan ekosistem khas dari Sumatera agar tetap lestari secara alami tanpa campur tangan dari manusia, serta cagar alam ini mempunyai peranan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar danau tersebut. Kemudian yang kedua ada Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan luas di daratan atau di lautan dengan ekosistem asli yang mendapatkan perlindungan pemerintah, perlindungan taman nasional yang diperlukan untuk tujuannya ini untuk berbagai tujuan gitu, yang ada untuk penelitian, kemudian untuk menjaga budaya di sekitarnya, dan untuk pariwisata. Contohnya di sini ada Taman Nasional Bromo Tengger yang ada di Semeru, Jawa Timur. Nah, Taman Nasional Bromo Tengger ini memiliki ekosistem pegunungan dengan padang pasir, savana, hutan, dan danau. Kawasan ini menjadi habitat flora dan fauna seperti alderis, rusa, elang Jawa. Nah, cagar alam ini Taman Nasional ini termasuk pada metode in situ. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung ini merupakan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi karena ekosistem di dalamnya berperan penting dalam keseimbangan lingkungan. Di sini Ibu mengambil contoh pada hutan lindung Bukit Daun Register 5 yang ada di Bengkulu. Hutan lindung ini memiliki ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang menjadi habitat dari berbagai flora dan fauna endemik gitu, serta langka. Seperti contohnya di sini ada rangkong, kungkang, macan tutul, dan berbagai jenis anggrek liar. Kawasan ini juga berperan penting sebagai daerah resapan air, untuk penjaga kestabilan tanah dan penyeimbang iklim di sekitar di Bengkulu ini. Nah, kemudian di sini ada metode pelestarian, metode ex situ. Metode ex situ ini merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitatnya, di luar habitat asli flora fauna tersebut. Jadi metode ex situ ini ada pemerintah atau lembaga yang membuat tempat untuk melestarikan atau menjaga flora dan fauna tersebut, seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada Taman Safari. Taman Safari ini merupakan upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan membuat lingkungan buatan yang persis dengan tempat flora dan fauna itu berasal gitu. Di sini contohnya yaitu ada Taman Safari Bogor yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, konservasi metode ex situ ini di Taman Safari Bogor ini dirancang menyerupai alam untuk tujuan penangkaran, penyelamatan, dan untuk pelestarian hewan gitu. Kemudian ada kebun binatang. Kebun binatang ini adalah daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna itu berasal, tetapi terpisah-pisah setiap spesiesnya dengan dibuatkan kandang. Nah, bedanya dengan taman safari tadi, kalau taman safari itu dibuat kandang-kandang, tapi hewan atau tumbuhannya itu dicampurkan gitu kan. Kalau kebun binatang terpisah-pisah, setiap spesiesnya itu dibuatkan kandang gitu. Di sini contohnya yaitu kebun binatang yang ada di Jakarta Selatan. Kebun binatang ini masuk metode ex situ karena melestarikan satwa di luar habitat aslinya dalam lingkungan buatan yang dikelola manusia untuk konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi.
Kemudian dalam metode pelestarian flora ini pastinya ada gitu peranan masyarakat dalam menjaga flora dan fauna di sekitarnya. Jadi masyarakat ini sangat berperan terhadap pelestarian flora dan fauna di wilayahnya. Masyarakat atau adat lokal merupakan salah satu faktor pengelola konservasi di Indonesia dengan sistem kearifan lokal. Di sini contohnya seperti yang ada di Kampung Naga. Jadi masyarakat adat Kampung Naga ini menjaga kelestarian flora dan fauna itu dengan adanya kata pamali, yaitu adanya hutan lindung yang tidak boleh dimasuki atau digunakan untuk pertanian di wilayah kampung adat tersebut. Jadi hal tersebut merupakan upaya dalam pelestarian flora dan fauna di sekitaran Kampung Naga, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, metode pelestarian flora dan fauna itu terdiri atas konservasi metode in situ dan ex situ. Kemudian metode in situ ini merupakan metode yang dilakukan di habitat aslinya seperti taman nasional, hutan lindung. Sedangkan metode ex situ dilakukan di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, taman safari, dan juga dalam metode pelestarian flora dan fauna ini dibutuhkan peran masyarakat yang sangat penting, misalnya dengan menjaga lingkungan sekitar, tidak merusak habitat, mendukung program konservasi, serta menumbuhkan sikap peduli terhadap kelestarian alam. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan terkait metode pelestarian flora dan fauna, dan kalian dapat menerapkan dan melestarikan flora fauna yang ada di sekitar kalian, serta kalian dapat membedakan apa itu metode ex situ dan metode in situ tersebut. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.